Oke, hai, nama saya Milton. Saya mencoba untuk friendly review terkait dengan film yang terakhir saya tonton, yaitu The Batman. Jujur, saya punya ekspektasi lain terkait dengan film The Batman ini. Tentu ekspektasinya lebih tinggi daripada Batman yang disutradarai oleh Christopher Nolan, dan ternyata boom. Emang filmnya beda banget ketimbang dengan film-film Batman yang lain. Film Batman yang ini uh, nggak nggak menjadi film superhero DC lainnya. Jauh banget kalau misalnya mau dibandingin dengan Zack Snyder-nya, Batman-nya Zack Snyder yang ada di Justice League, atau film DC Universe lainnya. Yang ini kurang lebih mirip seperti nuansanya kurang lebih mirip dengan Batman yang ada di yang dibuat oleh Christopher Nolan. Nah, bedanya di sini untuk The Batman yang arahan Matt Reeves ini bertemakan gak tema ya, lebih ke diarahkan seperti film detektif. Jadi Batman tidak hanya menjadi seorang yang vigilante, atau ya seperti yang kita tahu dia adalah pembasmi kejahatan dan pembasmi kriminal, tapi ada additional lain. Di sini dia bertindak sebagai detektif, dan ini kelihatan banget dengan hubungannya bersama Letnan Gordon. Sorry kalau misalnya saya salah. Dan hubungannya ini sangat intens ya, maksudnya hampir kurang lebih kalau bisa saya ukur antara 3 jam ini ya, 1 sampai sepertiga persennya menceritakan tentang hubungan antara The Batman ini bersama dengan James Gordon atau Letnan James Gordon. Sepertiganya mungkin terlalu berlebihan ya, mungkin 1/8-nya. Terus ya, film ini 3 jam tapi sangat enak ditonton, dan nggak tahu ya, tidak membosankan. Saya kira juga saya cuma nonton film yang berdurasi kurang lebih antara 90 sampai 2 jam, ternyata 3 jam lebih, karena mungkin penempatan sequence filmnya juga tidak berlama-lama ya, untuk establishment ceritanya juga dari awal tidak terlalu banyak menyinggung tentang background Batman, karena kita semuanya sudah tahu semuanya langsung. Maksudnya di awal cerita kita langsung dihadapkan dengan satu case. Bahkan scenes pertamanya itu adalah tentang villainnya ini, The Riddler, yang dimainkan oleh Paul Dano. Nah, overall dari actionnya, dari temanya, untuk dialognya mungkin menurut saya agak terlalu cheesy ya, dan ditimpa dengan ada beberapa narasi atau monolog yang diungkapkan oleh si Bruce Wayne-nya atau Robert Pattinson di sini. Sengaja sih sepertinya ya, supaya kita tahu konteks dari apa yang sedang muncul atau sedang kita lihat di dalam scene yang kita sedang lihat. Sorry, agak berantakan. Ya, overall kalau misalnya saya boleh nilai, saya nggak bisa nilai ya, karena saya juga bukan pengkritik film, tapi untuk orang awam seperti saya yang lumayan agak menyenangi film, saya kira ini sangat bisa ditonton dan tidak membosankan. Terlebih lagi dan asik ya, apalagi kalau misalnya ada beberapa orang yang sangat menikmati film action atau beberapa film yang, karena beberapa belakangan ini standar untuk film superhero atau misal film-film yang besar tapi serius itu agak sedikit tinggi ya setelah munculnya Marvel Universe. Saya kira film ini bisa menemui ekspektasi para penonton atau kamu. Oke, boleh nonton dengan pasangannya, tapi tidak buat anak kecil ya, karena pertama ya tadi filmnya panjang, dan lagi ada beberapa
sebenarnya nggak terlalu vulgar sih, cuma ada beberapa scene yang tidak sewajarnya ditonton oleh anak kecil. Mungkin segitu aja di saya. Ternyata bisa lebih juga ya untuk reviewnya. Tapi saya harap dengan review ini banyak juga orang mulai kembali lagi ya menghidupkan kultur untuk nonton di bioskop, karena saya kira ya kebiasaan ini juga baik ya buat kita sebagai penikmat seni, terlebihnya seni film. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Semoga nanti saya bisa review film yang lain setelah nanti saya nonton, khususnya film-film yang ada di bioskop, dan mungkin ada beberapa yang ada di Netflix gitu. Kalau misalnya ada beberapa yang pengen atau merekomendasikan film ataupun serial yang kalian senangi atau yang sekiranya bagus untuk direview, silahkan dikirimkan ya. Oke, segitu aja dari saya. Saya Milton, pamit.